Hai, selamat pagi anak-anak ibu. Kembali kita belajar IPS. Untuk pada pagi hari ini, materi kita adalah pengaruh masa pendudukan Jepang. Baiklah anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah membahas materi ini, anak-anak ibu mampu mendeskripsikan kembali pengaruh masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, anak-anak ibu mampu mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Jepang. Baiklah anak-anak ibu, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak materi ini bersama-sama ya. Proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, anak-anak ibu, kedatangan Jepang ke Indonesia ini berkaitan erat dengan berlangsungnya Perang Dunia II. Setelah Jepang berhasil menjatuhkan bom atom di pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, yaitu pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang mengerahkan serangannya ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Daerah Indonesia yang pertama sekali didatangi Jepang adalah daerah Tarakan, yaitu tepatnya di Kalimantan. Selanjutnya Jepang mengerahkan serangannya ke Pulau Sumatera dan Jawa. Sampai akhir Maret 1942, hampir seluruh wilayah Indonesia dapat dikuasai oleh Jepang. Hal ini mengakibatkan Belanda yang pada saat itu sedang memerintah Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942. Penyerahan tanpa syarat Belanda terhadap Jepang ini ditandai dengan penandatanganan kapitulasi Kalijati, di mana dalam kapitulasi Kalijati untuk pihak Hindia Belanda diwakilkan oleh Gubernur Jenderal, sedangkan untuk pihak Jepang diwakilkan oleh Jenderal Hitoshi Imamura. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Untuk menjalankan kekuasaannya di wilayah Indonesia, Jepang membentuk pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Dalam hal ini, Jepang berusaha untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan melakukan propaganda yang diberi nama semboyan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Jepang juga memberikan keleluasan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan ibadah, kemudian mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang yang disebut sebagai Hinomaru, menggunakan bahasa Indonesia serta menyanyikan lagu Indonesia Raya bersamaan dengan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk memperoleh sumber daya alam dan sumber daya manusia demi kepentingan perang dalam menghadapi sekutu di Perang Pasifik atau Perang Dunia II. Adapun kebijakan-kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia adalah 1. Membentuk organisasi sosial, 2. Pembentukan organisasi militer dan semi-militer, 3. Pengerahan Romusa, 4. Eksploitasi kekayaan alam Indonesia. 1. Pembentukan organisasi sosial. Organisasi sosial pertama yang dibentuk Jepang adalah Gerakan 3A. Organisasi ini dibentuk pada akhir Maret 1942 dan digunakan untuk melancarkan propaganda dalam menarik simpati rakyat. Pemimpin Gerakan 3A yaitu Mr. Samsudin pada Desember 1942. Organisasi ini dibubarkan oleh Jepang karena dianggap kurang efektif dalam menggerakkan massa. 1 Maret 1943, Jepang mendirikan Pusat Tentara Rakyat Putra. Pemimpin putra yaitu Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara,
Dr. Andes Muhammad Hatta, dan K.F. Mas Mansur. Mereka dikenal sebagai 4 serangkai. Kewajiban putra adalah memimpin rakyat untuk mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya, memperkuat rasa persaudaraan Jepang-Indonesia, mengintensifkan pelajaran bahasa Jepang, serta membina dan memusatkan potensi bangsa Indonesia untuk kepentingan Perang Jepang. Pada akhir 1943, posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua mulai terdesak. 1944, Jepang membentuk organisasi Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini dipimpin oleh Jenderal Kumakichi Harada. 1937, Kiai Haji Mas Mansur mendirikan MIAI atau Majelis Islam Allah Indonesia. Namun, pada Oktober organisasi dibubarkan dan digantikan dengan organisasi Masyumi. 2. Pembentukan organisasi militer dan semi militer. Organisasi ini dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan Perang Jepang. Berusaha memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia, Jepang memberdayakan pemuda Indonesia untuk berikan latihan militer dan semi militer. Organisasi militer Jepang yang pertama adalah Hieho Peta. Organisasi semi militer bentukan Jepang adalah Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan. 3. Romusa atau kerja paksa. Tujuannya adalah melancarkan kegiatan Jepang dan membangun sarana-sarana yang dibutuhkan Jepang. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Kegiatan ini bertujuan menjunjung seluruh keperluan Perang Jepang. Rakyat Indonesia diwajibkan membudidaya tanaman jarak secara besar-besaran. Jarak digunakan untuk minyak pelumas kendaraan militer Jepang. Petani diwajibkan menyetor 80% dari hasil pertaniannya untuk mendukung perekonomian Jepang. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak ibu nanti dapat melanjutkan membaca di rumah ya. Baiklah anak-anak ibu, sampai jumpa kembali. Tetap patuhi protokol kesehatan.